Merdeka belajar itu adalah memberikan keleluasaan kepada siswa. Siswa itu menjadi objek dan subjek pendidikan kita. Gurunya juga harus merdeka. Guru juga diberikan kebebasan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Kalau ada anak yang tidak suka matematika, jangan dipaksa matematika. Tapi belajar matematika itu harus, ya, karena numerasi itu penting gitu ya. Di samping literasi, numerasi, teknologi juga penting ya. Bahwa kalau prinsip yang umum itu dengan disiplin kita PTMT, saya di tempat saya dengan PTM kita bisa disiplin. Jadi dengan anak-anak masuk sekolah itu justru orang tuanya juga menjadi disiplin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Snesma, apa kabar? Selamat datang di channel SMP Negeri 1 Magetan bersama saya, Agni Nirwasita Paramesti sebagai pembawa acara. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus melakukan tanya jawab bersama narasumber kita, Kepala Dinas Kabupaten Penajam Pasir Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Alimuddin MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Mohon izin untuk pertanyaan pertama kepada Bapak Dr. Andes Alimuddin MSI. Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarin sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Berkaitan hal tersebut, bagaimana pandangan Bapak tentang Merdeka Belajar? Oke, terima kasih. Ini Kepala Dinas ditanyain sama siswa ya. Saya luruskan dulu ya. Jadi kabupaten saya, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ya, calon ibu kota negara yang baru gitu ya. Merdeka Belajar itu sebenarnya simpelnya gini, memerdekakan semua orang, siswa, guru, semua stakeholder yang berkaitan dengan kependidikan itu. Merdeka Belajar itu adalah memberikan keleluasaan kepada siswa. Siswa itu menjadi objek dan subjek pendidikan kita. Gurunya juga harus merdeka. Guru juga diberikan kebebasan untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Jadi seorang guru itu harus paham anak A ini butuhnya apa gitu, kemampuannya apa, kata-kata modern saat ini tuh passionnya apa gitu ya. Jadi guru harus mampu memberikan pemahaman terhadap itu gitu ya. Jadi Merdeka Belajar ini pas sekali gitu untuk mencari talenta siswa, minat dan bakat siswa, dan itu akan kita ke depan akan memunculkan generasi yang mandiri ya dengan itu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian, profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mencapai profil pelajar Pancasila di sekolah di sana? Ya, jadi visi misi pendidikan nasional kita sekarang adalah bagaimana mencetak profil-profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini banyak tahapannya ya, yang saya bilang tadi, untuk siswanya ada, untuk gurunya ada, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ada sebuah kata yang harus kita pahami betul di situ. Apa itu? Pancasila itu sendiri gitu ya. Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Pancasila kita pahami ada 5 sila gitu ya. Kemudian ada 45 butir Pancasila itu. Supaya generasi-generasi muda kita, khususnya siswa-siswa kita saat ini menjadi pelajar-pelajar yang Pancasilais, maka di tempat saya di Penajam Pasir Utara, setiap guru, baik guru mata pelajaran, guru kelas di SD dan seterusnya, sebelum menyampaikan pembelajaran kepada siswa, itu wajib menyisihkan waktunya 3-5 menit untuk menyampaikan butir-butir Pancasila kepada siswa. Kemudian
dalam rangka itu pun saya dalam 1 tahun itu melaksanakan 2 kali cerdas cermat Pancasila. Generasi muda kita ini harus dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh radikal di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita lakukan. Bagaimana memancasilakan siswa-siswa kita ini? Ya kita ajarin Pancasila. Bagaimana cara mengajarinya? Ya mungkin tidak cukup di sekolah, di rumah tangga pun harus disampaikan tentang Pancasila itu. Tetapi secara formal di sekolah, mereka guru-guru saya itu wajib menyampaikan butir-butir Pancasila kepada siswa. Setiap hari, setiap pergantian guru mengajar di sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar untuk mencapai pelajar Pancasila di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan bagaimana solusinya? Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya karena pertama guru-guru kita ini juga harus paham itu Pancasila. Merdeka Belajar itu harus paham betul gitu. Apa sih Merdeka Belajar gitu? Jangan lagi ada guru misalkan, ayo anak-anak kita sudah lama nggak belajar, ayo belajar cepat supaya kita nyampe. Tidak boleh begitu. Guru-guru itu sekarang harus mampu memetakan ya, mengelompokkan siswa-siswanya. Oh ini yang sudah bagus, kasih pelajaran lanjutannya. Ini yang belum, kasih sesuai dengan kemampuannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian daripada Merdeka Belajar. Yang kedua, kalau ada anak yang tidak suka matematika, jangan dipaksa matematika. Tapi belajar matematika itu harus. Ya karena numerasi itu penting gitu ya, di samping literasi, numerasi, teknologi juga ya penting ya. Tetapi kita tidak boleh memaksakan bahwa ayo kamu harus pandai IPA, harus pandai matematika. Masing-masing orang punya passion yang berbeda ya, punya keterampilan yang berbeda-beda. Kalaulah umpamanya dia jago di olahraga, sekolahnya, gurunya atau siapapun itu harus menyalurkan bakat dan minat itu. Kalau dia pandai di seni, kita harus salurkan itu. Jangan sampai dia mati bakat di tempatnya sendiri gitu ya. Jadi harus disalurkan. Nah, muncul persoalan iya. Pertama, tidak semua guru kita mampu menemukan bakat dan minat siswa. Tapi alhamdulillah ya, kita pemerintah punya program guru penggerak. Kami banyak guru penggerak itu sudah berjalan dan sudah proses pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Kelihatannya dia mampu untuk itu. Nah kemudian kalau sudah mampu itu masih ada masalah nggak? Masih. Di sekolah itu ada fasilitas nggak gitu. Nah terus kalau tidak ada fasilitas seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kami katakanlah ada anak di sekolah itu hebat renang dia. Tetapi di sekolah itu atau di tempat di kabupaten itu tidak ada kolam renang, tidak ada pelatih. Saya kirim dia belajar keluar daerah. Tetapi tetap dia menjadi siswa di situ dan seterusnya. Nah supaya anak ini tetap karirnya cepat jalan, bakat minatnya jalan, talentanya dapat, sehingga nanti akan bermanfaat bagi kehidupannya dia di masa yang akan datang. Seperti itu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Karena waktu sudah hampir usai, mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Alimuddin MSI untuk memberikan closing statement. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan milik pemerintah saja. Pendidikan itu miliknya orang tua, miliknya seluruh stakeholder. Dan di dalam rangka kondisi COVID yang masih ada ya, maka kita harus bersama-sama melakukan disiplin terkait dengan protokol kesehatan sehingga anak-anak kita bisa bersekolah 100%. Ya kebetulan tempat saya udah 100% ya. Dan saya mau titip satu, bahwa kalau prinsip yang umum itu dengan disiplin kita PTMT, saya di tempat saya dengan PTM kita bisa disiplin. Jadi dengan anak-anak masuk sekolah itu justru orang tuanya juga menjadi disiplin tuh. Sehingga dia betul-betul kalau keluar dari rumah, pulang dia mengikuti protokol kesehatan. Takut anaknya terjangkit dan lain-lain. Itu closing statement saya. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan wawasan yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Sekian dari saya, Agni Nirwasita Paramesti. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.